Puji nama Tuhan, saya mau sapa Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini dan yang ada ibadah di rumah mengikuti ibadah lewat Zoom. Shalom untuk kita semuanya. Haleluya, berikan sukacita yang termanis. Shalom untuk kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita percaya satu hal bahwa kita bisa datang ke tempat ini dari tempat kita masing-masing, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami datang Tuhan dari tempat kami masing-masing. Ada yang jauh, ada yang dekat Tuhan, dengan satu kerinduan kami. Kami benar-benar rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau merasakan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus saat ini Kau mengurapi setiap kami, anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan setiap jemaat yang hadir Tuhan, saat ini kami percaya Kau mengurapi kami semuanya satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami benar-benar merasakan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Satu hal yang kurindu, menikmati baik-Mu Tuhan. Oh Yesus. Satu hal yang, haleluya Yesus. Berdiam di dalam
bersukacita lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya, kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Siapa memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita katakan pujian, Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Lagi kita naikkan, haleluya, nyanyi glory. Haleluya, sama-sama
masuk ke dalam inti ibadah kita hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau lebih dalam lagi menyiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku Tuhan.
tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran atas firman-Mu, Tuhan, terangi hati kepada setiap daripada kami, urapi hamba-Mu Tuhan, mampukan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa Bapak, bila saat ini ada di antara umat-Mu yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Bila ada mereka yang lemah, Tuhan tolong kuatkan. Dan bila ada yang berputus asa, Tuhan berikan penghiburan dan pengharapan. Juga kepada setiap mereka yang terikat, Tuhan melepaskan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan percaya katakan amin. Yes, puji Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang disampaikan pemain-pemain musik yang luar biasa. Yes. Hari ini saudaraku sekalian, kita persiapkan untuk firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes. Pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15. Ya, sampai yang ke-17. Perikopnya di situ, gembalakanlah domba-dombaku. Yang sudah siap, katakan amin. Yes, Yohanes 21 ayat yang ke-15. Perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan untuk yang ketiganya, saudaraku sekalian yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan apa yang disampaikan Petrus. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, perhatikan juga, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku sekalian, hari ini firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ini, Tuhan mempertanyakan pada saat itu kepada Petrus untuk ketiga kalinya tentang pengembalaan domba-dombanya kepada Petrus. Dan Petrus pun menjawab 3 kali kepada Tuhan tentang kasihnya kepada Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Ya. Dan di sini yang ketiga kalinya Petrus juga menyatakan, menyikapi dengan kesedihan hatinya. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Tuhan Maha Tahu. Ya, saudaraku sekalian, jawaban Petrus yang pertama ini, saudaraku, menggambarkan tentang kasih yang Petrus sampaikan kepada Tuhan hanya baru sebatas kasih kepada
orang-orang yang dikasihinya, yaitu yang ada hubungan persaudaraan, yang ada hubungan darah, ya. Ini yang disampaikan oleh Petrus. Artinya kasihnya masih hanya terbatas untuk orang-orang di sekitarnya yang dikasihi dia. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini pertanyaan yang kedua juga. Inilah yang disampaikan kepada Petrus, ya. Pertanyaan yang kedua ini juga, saudara, seperti bagaimana Yesus mempertanyakan kepada Petrus, diulang 2 kalinya. Dan dengan jawaban Petrus yang kedua ini, saudaraku sekalian, menggambarkan bahwa Petrus mengasihi saudara-saudaranya yang dikasihi untuk dilayani, ditambah dengan teman-temannya. Hubungan persaudaraan dengan persahabatan. Itu untuk pertanyaan Yesus yang kedua dan jawaban Petrus yang kedua. Saudaraku sekalian, Petrus bisa melayani untuk orang-orang yang dikasihi, yang dikenalnya, saudaraku. Jadi kasihnya masih dibatasi. Sedangkan, saudaraku sekalian, untuk yang ketiga kali ini, saudaraku, dengan pertanyaan yang sama, Petrus di sini menangis. Karena pertanyaan Tuhan yang ketiga ini, saudaraku sekalian, ya, itu menyadarkan Yesus bahwa kasih yang Tuhan sampaikan kepada Petrus, pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada Petrus, itu adalah, saudaraku sekalian, menggambarkan supaya Petrus tidak membatasi kasihnya seperti bagaimana Tuhan, ya, memberikan kasihnya kepada setiap orang di dalam melayani. Saudaraku sekalian, inilah, saudaraku, yang Tuhan sampaikan kepada Petrus sehingga Petrus menyadari akan kasih Tuhan untuk setiap orang, akan pelayanan Tuhan untuk setiap orang, akan kasih Tuhan untuk setiap orang. Ini hendaknya juga ada kepada Petrus. Karena itu Petrus menyadari dan Petrus bilang, Tuhan, Engkau Maha tahu apa yang ada di hati setiap kita. Tuhan tahu, saudaraku sekalian, bagaimana motivasi kita di dalam melayani Dia, saudaraku sekalian. Ya, inilah, saudaraku sekalian, penting bagi setiap kita untuk mempunyai dasar dari pelayanan kita, itu kasih kita kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Dan kasih kita kepada Tuhan, saudaraku sekalian, sebagai dasar pelayanan rohani kita untuk umat Tuhan. Saudaraku sekalian, inilah yang membuat Petrus menyadari betapa pentingnya kasih Tuhan itu ada kepada Petrus. Kasih yang tulus, kasih yang tanpa motivasi, kasih yang benar-benar menyatakan kemurnian, kasih yang sejati kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudaraku sekalian, bahwa disinilah pentingnya pada setiap kita, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, untuk tetap, saudaraku sekalian, menyatakan pengharapan kita, kasih kita hanya kepada Tuhan. Dan pada saat itu, saudaraku sekalian, mengapa Tuhan mempertanyakan hal ini kepada Petrus tentang kasihnya sampai 3 kali kepada Petrus? Kita tahu bahwa kematian Tuhan ini membuat pengharapan kepada setiap murid-murid Tuhan mulai pudar, saudaraku sekalian. Sehingga Petrus mau kembali ke jalannya yang lama, kepada penghidupannya yang lama, kepada mata pencariannya yang lama, yaitu sebagai nelayan mencari ikan, menjala ikan. Dan disinilah Tuhan tahu, saudaraku sekalian, betapa kasih Tuhan itu, saudaraku, tetap kepada setiap kita, tidak berubah, saudaraku. Supaya Petrus, ya, tidak
mengalami pudarnya pengharapan. Untuk itu saudaraku, Tuhan menanyakan hal ini saudaraku kepada Petrus bukan tanpa alasan. Dan Tuhan mau mengkonfirmasi dan mengukur kepada setiap daripada kita dengan ukurannya Tuhan. Kasih yang dinyatakan oleh Petrus ini saudaraku mencerminkan bahwa dari yang kasih Tuhan ada di luar hati Petrus beralih ke hati Petrus. Jadi itulah setiap daripada kita orang-orang percaya hendaknya kita taruh Tuhan di hati kita sehingga dasar dari pelayanan kita apa yang sudah Tuhan percayakan semua untuk kepentingan dari Tuhan. Ya, kita kembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita karena dari Dia, untuk Dia dan oleh Dia. Segala hormat dan kemuliaan bagi Dia. Saudaraku sekalian, pentingnya kasih kepada setiap daripada kita sebagai dasar kita hidup di dalam koridornya Tuhan. Sebagaimana Petrus Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Sebagai orang yang dipercayakan Tuhan, ya, hendaknya Petrus dapat menjaga domba-domba ini. Ya, menjaga artinya melindungi, saudara. Bukan hanya melindungi saja, tetapi melihara. Memelihara artinya merawat, saudaraku sekalian. Ya, memperhatikan, saudaraku sekalian. Ya, inilah yang Tuhan kehendaki supaya kita dapat merawat dan dapat menjaga, dapat melindungi apa yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap daripada kita. Orang-orang percaya sebagai kepunyaan Allah, sebagai orang-orang yang sudah Tuhan percayakan, hendaknya ini menjadi pegangan kepada setiap daripada kita bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan, hendaknya kita juga harus memikirkan untuk orang-orang di luar sana yang belum mendapat anugerah dari Tuhan. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap daripada kita, hendaknya kita pun memikirkan keselamatan orang-orang yang di luar dari kita, orang-orang terdekat kita, di sekitar kita, di sekeliling kita. Inilah saudaraku sekalian, bahwa setiap dari pengembalaan yang Petrus lakukan supaya dijaga, dirawat, dilindungi sehingga domba itu akan melahirkan domba, saudaraku sekalian. Ya, inilah saudaraku bahwa dari setiap kita jangan membatasi kasih kita hanya kepada orang-orang yang kita cintai. Hanya orang-orang yang baik kepada kita. Saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan, apa nilainya saudaraku sekalian? Jika orang baik sama kita, saudaraku, kita membalas kebaikan orang itu, saudaraku sekalian. Ya, justru Tuhan mengajarkan kepada setiap daripada kita bahwa jikalau orang menyakiti kita, kasihilah dia, saudaraku sekalian. Inilah prinsip dari setiap kita orang-orang percaya, ya, bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan inilah kepada setiap kita orang-orang percaya supaya menjadi dasar dari kita kasihnya Tuhan. Supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan. Supaya kita mendapatkan perkenanannya Tuhan. Saudaraku sekalian, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang menerima kasih anugerah Tuhan, hendaknya saudaraku kita hidup dipimpin oleh rohnya Tuhan. Sebagaimana Petrus Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-dombanya. Supaya dalam pengembalaan Petrus ini saudaraku sekalian, bukan lagi kita menuruti dengan keinginan kita.
tetapi keinginan daripada Tuhan, kehendak Tuhan. Inilah saudaraku prinsip dari kita orang-orang percaya, hendaknya menjadikan kasih kita kepada Tuhan sebagai dasar pelayanan kita. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, kita di sini semua sebagai orang-orang yang sudah Tuhan panggil, sudah Tuhan berikan karunia, talenta, sehingga talenta ini saudara bisa kembangkan dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, saudaraku, seperti bagaimana Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap daripada kita, saudaraku sekalian. Minimum 1 orang Tuhan percayakan 1 talenta. Untuk itu saudaraku, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, hendaknya ini kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Apa yang kita dapatkan, saudaraku sekalian, ya, yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita, lakukanlah sebaik mungkin dengan dasar kasih kita untuk Tuhan, saudaraku, bukan untuk manusia. Saudaraku sekalian, seperti firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, kembali kepada bagaimana jawaban Petrus atas kasihnya yang pertama, saudaraku. Ketika Petrus menyampaikan bahwa kasihnya untuk orang-orang yang dia kasihi, saudaraku sekalian. Artinya dalam pelayanan Petrus, dalam pengembalaan Petrus, Petrus hanya mau melayani orang-orang yang dikasihi. Sebatas itu. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kasihnya dibatasi, saudaraku. Begitu juga untuk kasih yang kedua. Petrus masih membatasi kasihnya. Ya, selain untuk saudara-saudaranya, orang-orang ini kenalnya, ya, juga hanya untuk sahabat-sahabatnya, saudaraku. Dan ini pun Tuhan tidak kehendaki. Kasih Tuhan itu tidak boleh dibatasi. Sehingga Petrus menyadari betapa pentingnya pengembalaan yang Yesus, pertanyaan Yesus kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Bila mana kasih Petrus tidak dibatasi. Seperti yang Yesus teladani kepada setiap kita. Siapapun Yesus layani. Seperti halnya, seorang pemungut cukai, saudaraku sekalian. Ya, siapa yang mau untuk, saudaraku, berjalan dengan orang-orang yang dianggap pada saat itu tidak berkenan, pendosa? Hanya Tuhan Yesus yang mau berjalan bersama mereka, yang mau makan bersama mereka. Ya, inilah contoh dari kasihnya Tuhan kepada setiap orang. Dan bagaimana kasihnya Yesus, saudaraku sekalian, yang dinyatakan kepada wanita pendosa. Ya, maka itu saudaraku, ketika Yesus tahu bahwa setiap orang yang ada tidak mungkin tidak pernah melakukan dosa. Tidak mungkin mereka tidak pernah berbuat salah. Untuk itu Yesus katakan kepada mereka yang menghakimi wanita pendosa ini, barang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa, silakan lempari wanita itu dengan batu. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Ya, tidak ada yang melempari. Sehingga wanita itu, saudaraku sekalian, wanita itu terselamatkan. Saudara, ini karena kasih Yesus ada kepada setiap daripada kita semua. Untuk itu, saudaraku sekalian, di dalam pelayanannya pada Tuhan, Petrus sudah menyadari bahwa dalam pengembalaannya tidak memandang siapapun orang itu tetap harus dilayani.
mereka yang berpangkat, mereka yang kaya, mereka yang miskin, mereka yang punya jabatan, saudaraku sekalian, di mata Tuhan sama. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Dan Petrus pun dalam pengembalaannya, saudaraku sekalian, tidak melihat jumlah. Tetapi di situ Petrus melihat bagaimana rasa haus dan lapar orang-orang yang dilayaninya. Sehingga saudaraku sekalian, orang-orang percaya yang dilayani Petrus itu bisa bertobat untuk menerima Tuhan. Saudaraku sekalian, inilah kehendak Tuhan kepada setiap daripada kita. Hendaknya orang-orang percaya lakukan apa yang menjadi bagiannya untuk kita dapat sama-sama memuliakan nama Tuhan. Yes. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita tundukkan kepala, berterima kasih kepada Tuhan bahwa dari setiap kita orang-orang percaya Tuhan sudah memberikan anugerahnya, keselamatannya, kasihnya kepada kita semua. Dan Tuhan senantiasa selalu menuntun kita, mengasihi kita, memampukan kita untuk kita dapat melayani. Dan untuk itu saudaraku sekalian, agar dari setiap kita dapat menjadi orang-orang yang Tuhan amanatkan sebagaimana amanat Tuhan, amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan mempercayakan kepada setiap kita untuk dapat merawat, melindungi, dan menjagai domba-domba yang sudah Tuhan percayakan agar setiap domba-domba itu dapat melahirkan domba-domba yang lainnya. Terima kasih Bapak, berkati kepada setiap daripada kami dimanapun kami berada Tuhan, untuk menerima pengurapan yang daripada-Mu. Dan Tuhan mampukan juga untuk setiap kami untuk menjadi pelaku atas firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang Kau berikan Tuhan kepada setiap daripada kami. Terpujilah nama-Mu. Untuk itu kepada setiap Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai kepada setiap daripada kita, mulai hari ini esok sampai selama-lamanya. Kita yang sudah percaya sama-sama katakan amin.